Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Etika Lingkungan akan mempresentasikan dengan judul Kearifan Lokal Sasi di Papua dan Maluku dalam Pengelolaan Lingkungan. Adapun kelompok kami terdiri dari Yonika Sindiana Prahmani dengan nomor induk mahasiswa 4512420009, ada Novita Febriani dengan nomor induk mahasiswa 4512420010, ada Safira Aida Maharani dengan nomor induk mahasiswa 4512420011, dan ada Salwa Salsabella dengan nomor induk mahasiswa 4512420012. Berikut adalah presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Alda Maharani, NIM saya 45124200011. Di sini saya akan membahas mengenai kearifan lokal dalam pengelolaan lingkungan. Adapun poin-poin yang akan saya bahas yaitu yang pertama mengenai definisi, yang kedua ruang lingkup, ketiga fungsi, dan keempat wujud. Langsung saja kita ke yang pertama yaitu definisi kearifan lokal. Di sini ada dua tokoh yang mengungkapkan mengenai definisi kearifan lokal. Yang pertama ada dari Wagiran, yaitu kearifan lokal dapat dimaknai sebagai sebuah pemikiran tentang hidup yang dilandasi nalar jernih, budi yang baik, dan memuat hal-hal positif. Kemudian adapun yang dikatakan oleh Rahmat yaitu kearifan lokal dapat berupa adat istiadat, institusi, kata-kata bijak, ataupun pepatah. Nah, kearifan lokal ini sifatnya mentradisi atau turun-menurun. Nah, di sini ada ruang lingkup kearifan lokal. Yang pertama, adanya nilai-nilai lokal. Yang kedua, pengetahuan lokal. Ketiga, keterampilan lokal. Keempat, sumber daya lokal. Dan kelima, yang sangat penting yaitu adanya solidaritas dari masyarakat itu sendiri. Nah, pada saat ini sudah memasuki era globalisasi dan modernisasi. Maka dari itu kearifan lokal diupayakan secara semaksimal mungkin untuk dijaga keseimbangannya. Nah, bagaimana sih kita mengetahui solusi dari menghadapi globalisasi itu? Ciri-ciri kearifan lokal sebagai solusi menghadapi globalisasi. Yang pertama, suatu kearifan lokal mampu bertahan di tengah budaya luar. Kemudian yang kedua, kearifan lokal mampu memfiltrasi budaya luar. Ketiga, suatu kearifan lokal mampu mengintegrasikan antara budaya luar dan budaya asli kita. Dan yang terakhir yang sangat penting yaitu suatu kearifan lokal mampu memberikan arah kebudayaan bangsa kita. Nah, berikut ini adalah fungsi-fungsi kearifan lokal. Yang pertama sebagai alat konservasi dan pelestarian sumber daya alam. Yang kedua sebagai alat dan sarana pengembangan sumber daya manusia. Yang ketiga sebagai pengembangan kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Yang keempat sebagai sebuah petuah kepercayaan sastra dan pantangan yang berlaku di masyarakat. Nah, poin keempat ini misalnya yaitu KKN di Desa Penari. Nah, dalam studi kasus tersebut banyak petuah, banyak kepercayaan yang berbeda, kemudian ada juga pantangan-pantangannya yang berlaku di masyarakat tersebut. Kemudian yang kelima bermakna sosial, misalnya upacara integrasi komunal atau kerabat. Ini poin kelima ini contohnya itu mudik. Mudik ini kan sudah rutinitas masyarakat Indonesia ya untuk menjalin silaturahmi yang dengan sanak saudara ataupun keluarga yang ada di kampung halaman. Kemudian yang keenam bermakna etika
dan moral yang terwujud dalam upacara kebudayaan, seperti misalnya ngaben dan penyucian roh leluhur. Yang terakhir bermakna politik, misalnya upacara pengangkatan pemimpin dalam kerajaan atau dalam susunan politik yang lain. Nah, ini wujud kearifan lokal. Wujud kearifan lokal ini dapat berupa adat istiadat, institusi, kata-kata bijak, ataupun pepatah. Kearifan lokal juga dapat diartikan sebagai kepandaian masyarakat dalam mengelola alam semesta, sehingga kearifan lokal akan mewujud pada sikap dan perilaku dari masyarakat itu sendiri. Nah, berbicara mengenai kearifan lokal dalam pengelolaan lingkungan ini sebagai sedikit contoh, yaitu di daerah Sinambi ya, ada namanya perang tomat. Nah, secara kasat mata ini kan kita berpikirnya bahwa hal tersebut bersifat mubazir. Tapi pada kenyataannya perang tomat tersebut merupakan salah satu bentuk syukur masyarakat kampung adat Sinambi untuk merayakan panen tomatnya. Nah, kemudian setelah perang tomat berlangsung, sisa-sisa limbah dari tomat tersebut dijadikan sebagai pupuk kompos dan kembali lagi ke alam, lalu dilestarikan kembali pada habitat awalnya. Jadi mereka tidak merusak lingkungan, justru malah membantu dalam upaya pengelolaan lingkungan. Nah, ini yang poin terakhir itu ada act locally, think globally. Ini merupakan salah satu moto dari kearifan lokal, di mana yang memiliki arti yaitu kita bertindak dan beretika secara lokal, tetapi pemikiran kita harus global dan mendunia. Maka dari itu kemajuan sebuah negara akan terus bertahan dan terus meningkat. Jika kita mampu merawat kearifan lokal kita sendiri, maka kita juga tidak akan pernah khawatir dengan arus isu globalisasi yang ada saat ini. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin melanjutkan, saya Salwa Salsabella, nomor induk mahasiswa 4512420012. Di sini saya akan menjelaskan tentang deskripsi sasi, di mana pengertian sasi merupakan adat khusus yang berlaku hampir di seluruh pulau di Provinsi Maluku, yaitu ada Halmahera, Ternate, Buru, Seram, Ambon, Kepulauan Lease, Watu Bela, Banda, Kepulauan Kei, Kepulauan Aru, Kepulauan Barat Daya, dan Kepulauan Tenggara di bagian barat daya Maluku. Sasi juga berlaku di Papua, yaitu di Kepulauan Raja Ampat, Sorong, Manokwari, Nabire, Biak, Numfor, Yapen, Waropen, Sarmi, Kaimana, dan Fakfak. Sasi juga memiliki nama lain, yakni Yot di Kei Besar dan Yutut di Kei Kecil. Mungkin masih bingung apa sih Kei Besar dan Kei Kecil itu? Kei Besar dan Kei Kecil merupakan pulau yang berada di Kabupaten Maluku Tenggara yang telah melakukan pemekaran pada tahun 2010. Berdasarkan pengelompokan pulau pada pulau induk menunjukkan Maluku Tenggara memiliki dua kelompok pulau utama, yaitu Kepulauan Kei Kecil dengan luasan wilayah 722,62 km² dan Pulau Kei Besar dan sekitarnya dengan luasan wilayah 550,05 km². Kepulauan Kei Besar itu bergunung dan berhutan lebat, sedangkan Kepulauan Kei Kecil datar dan memiliki populasi terbanyak. Sasi juga dikenal sebagai cara pengolahan sumber daya alam di desa-desa pesisir Papua. Masih dengan pengertian sasi dapat diartikan sebagai larangan untuk mengambil hasil sumber daya alam tertentu sebagai upaya pelestarian demi menjaga mutu dan populasi sumber daya hayati,
baik hewani maupun nabati alam tersebut. Karena peraturan-peraturan dalam pelaksanaan larangan ini juga menyangkut pengaturan hubungan manusia dengan alam dan antara manusia dalam wilayah yang dikenakan larangan tersebut. Maka sasi pada hakikatnya juga merupakan suatu upaya untuk memelihara tata krama hidup bermasyarakat, termasuk upaya ke arah pemerataan pembagian atau pendapatan dari hasil sumber daya alam sekitar kepada seluruh warga atau penduduk setempat. Saat ini, sasi memang lebih cenderung bersifat hukum adat, bukan tradisi, di mana sasi digunakan sebagai cara mengambil kebijakan dalam pengambilan hasil laut dan hasil pertanian. Namun secara umum, sasi berlaku di masyarakat sebagai bentuk etika tradisional. Sasi tidak berhubungan dengan ritus kelahiran, perkawinan, kematian, dan pewarisan, melainkan lebih cenderung bersifat tabu dan kewajiban setiap individu dan masyarakat dalam mengelola sumber daya alam yang dimiliki. Seperti yang kita ketahui, bahwa tabu berfungsi untuk menjaga kelestarian hidup masyarakat. Tabu seringkali dikaitkan dengan sesuatu yang terlarang karena akan mengakibatkan dampak buruk bagi orang yang melanggar tabu. Ada 6-7 falsafah yang mempengaruhi pelaksanaan adat sasi, yakni sebagai berikut. Yang pertama, ada memberikan petunjuk umum tentang perilaku manusia untuk memberikan batasan tentang hak-hak masyarakat. Kemudian ada menyatakan hak-hak wanita untuk memberikan definisi status wanita dan pengaruh mereka dalam masyarakat. Yang ketiga, mencegah kriminalitas untuk mengurangi tindakan kejahatan seperti mencuri. Yang keempat, mendistribusikan sumber daya alam yang mereka miliki secara merata untuk menghindari konflik dalam pendistribusian sumber daya alam, yakni antara masyarakat dari desa ataupun kecamatan yang berbeda. Yang kelima, menentukan cara pengelolaan sumber daya alam yang di laut dan di darat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan yang terakhir, untuk penghijauan atau pelestarian alam atau lebih dikenal dengan konservasi. Izin memperkenalkan diri, saya Novita Febriani, NIM 45124200010. Di sini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi sasi. Secara tradisional, sasi diterapkan dalam 3 tingkatan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sasi perorangan, yakni melindungi sumber daya alam yang bisa menjadi milik pribadi dalam batas waktu tertentu. Adapun orang-orang yang boleh mengambil pohon buah-buahan hanya orang yang menaruh tanda sasi pada pohon tertentu. Yang kedua, sasi umum, yakni yang diterapkan untuk perkebunan campuran berbagai pohon yang ada di Maluku dan Papua, disebut sebagai dusun. Kemudian diterapkan untuk sumber daya tertentu yang ada dalam kebun tersebut. Dan yang ketiga ada sasi desa, yakni berlaku bagi seluruh lapisan di desa tersebut. Biasanya terdiri dari beberapa dusun. Setelah kewenangan sasi semakin luas dan bertambah, akhirnya sasi berkembang menjadi 4 kategori, yakni sebagai berikut. Yang pertama, sasi perorangan, yakni berlaku hanya untuk lahan saja, karena laut milik umum. Yang kedua, sasi umum, hanya berlaku untuk tingkat desa saja. Yang ketiga, sasi gereja dan sasi masjid, yaitu sasi yang disetujui oleh pihak gereja, masjid atau masyarakat umum. Dan yang keempat ada sasi negeri, yakni sasi yang disetujui oleh pemerintah lokal seperti kepala desa, para bupati. Contohnya untuk mengatasi masalah perselisihan mengenai batas wilayah. Selain itu, ada juga sasi berdasarkan lokasi dan jenis sumber daya alam yang terbagi menjadi 4 kelompok utama, yakni sebagai berikut. Yang pertama, sasi laut. Sasi tersebut diberlakukan dari batas air surut ke batas awal air yang dalam pada saat tertentu, yakni sebagai berikut. Apabila menangkap ikan seperti lompa serta jenis ikan lainnya termasuk teripang dan udang.
menangkap ikan-ikan di teluk-teluk tertentu dan pada waktu tertentu, menangkap ikan dengan menggunakan jaring yang bermata kecil, menangkap ikan dengan menggunakan bom atau bahan beracun, menangkap ikan dengan menggunakan jaring khusus untuk daerah penangkapan tertentu, mengambil lola, karang laut hitam, batu karang, dan pasir, mengumpulkan rumput laut untuk keperluan makanan atau untuk dijual. Yang kedua ada sasi kali, yaitu pada saat menangkap ikan dan udang, menangkap ikan dengan menggunakan jaring bermata kecil, menangkap ikan dengan bom atau racun, mengumpulkan kerikil dan pasir, dan menebang pohon dalam radius 200 dari sungai atau dari sumber-sumber air. Yang ketiga, sasi hutan, yaitu pada saat mengambil hasil pohon-pohon liar yang ditanam di hutan, seperti kelapa, durian, cengkih, pala, dan lain sebagainya. Mengambil daun sagu untuk atap rumah, menebang pohon pinang dan pohon lainnya yang sedang berbuah untuk membuat pagar, menebang pohon untuk kayu bakar atau kayu bangunan, menebang pohon pada lereng-lereng tertentu, penghijauan, berburu burung mamalia di hutan. Dan yang terakhir ada sasi pantai, yaitu pada saat mengambil hasil hutan mangrove dan mengambil telur burung gosong atau maleo yang hitam. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Izin melanjutkan, saya Yonika Sindiana Prahmani, NIM 451242009. Di sini saya akan menjelaskan proses adat sasi di Maluku dan di Papua. Masyarakat adat di Maluku dan Papua mempunyai aturan adat yang berupaya untuk memulihkan dan menjaga sumber daya alam di sekitar mereka agar tetap lestari, yang bernama sasi. Bisa kita lihat sasi di Merauke, Papua. Kita bisa lihat gambarnya, dan sasi di Maluku. Kemudian, sasi di Merauke di Papua. Sasi bagi masyarakat Kanum bertujuan untuk menghemat sumber daya alam yang ada di wilayah adat mereka. Masyarakat Kanum melakukan sasi dengan memasang tanda berupa kayu yang diikat dengan alang-alang dan daun kelapa. Tanda itu dipasang di kawasan yang akan disasi. Kemudian, jika ada yang melanggar, maka sanksi mesti ditanggung. Pembayaran denda yang dibebankan dapat berupa uang, babi, dan pohon. Semuanya bergantung kesepakatan. Sasi dilakukan apabila mereka melihat adanya tanda-tanda ketidakseimbangan alam. Salah satu tandanya seperti binatang liar saat mencari makan di sekitar kampung, khususnya babi, rusa, dan kanguru Papua. Bila terjadi, masyarakat Kanum menilai ada yang salah dengan lingkungan alam mereka, khususnya yang berhubungan dengan rantai makanan binatang itu. Perlu diketahui sebelumnya, binatang-binatang itu dulunya sering mencari makan di sekitar kampung mereka dengan tenang. Maka dari itu, sasi diberlakukan untuk memulihkan kondisi lingkungan hidup agar tetap baik. Saat sasi dilakukan, masyarakat adat Kanum melarang pembunuhan binatang dan perusakan lingkungan hidup di kawasan yang telah ditentukan. Selanjutnya yaitu sasi di Maluku. Adat sasi di Maluku merupakan larangan untuk mengambil hasil alam, baik hasil pertanian maupun hasil kelautan sebelum waktu yang ditentukan. Nah, prinsip asasi di Maluku ini terdapat dua. Pertama, bahwa hasil alam tidak boleh disentuh atau dimanfaatkan ketika belum layak digunakan. Kedua, untuk memberikan kepuasan dari hasil diri sendiri. Sasi dapat dikatakan memiliki nilai hukum sebab memiliki norma atau aturan yang berhubungan dengan cara, kebiasaan, tata kelakuan, atau adat yang di dalamnya memuat unsur etika dan norma. Nilai-nilai hukum yang substansial dalam sistem sasi sebagai inti dari hukum adat tersebut sebagai berikut. Pertama, penggunaan hak seseorang secara tepat menurut waktu yang ditentukan.
Kedua, mencegah timbulnya sengketa antara sesama penduduk negeri. Ketiga, pemeliharaan atau pelestarian alam lingkungan baik di laut maupun di darat demi meningkatkan kesejahteraan bersama. Keempat, kewajiban untuk memanjakan hasil laut dan darat. Dan yang terakhir, untuk mengurangi kemungkinan timbulnya kejahatan yang dibuat berupa pencurian. Selanjutnya yaitu upacara buka dan tutup sasi. Sasi ditandai dengan upacara tutup sasi, yaitu pernyataan bahwa larangan itu mulai berlaku dengan memberikan tanda sasi, yaitu berupa kayu yang diikat dengan pucuk daun kelapa muda dan tanaman pada batas area terlarang. Dan pada akhirnya diadakan upacara buka sasi dengan mengangkat tanda sasi tadi dengan upacara adat sebagai tanda larangan itu tidak berlaku lagi. Setelah sesudah upacara itu barulah si pemilik dapat mengambil hasilnya yang sudah matang. Upacara tutup dan buka sasi ini terdapat dua macam. Pertama, upacara tutup dan buka menurut adat. Kedua, upacara tutup dan buka menurut gereja. Upacara tutup dan buka menurut adat. Pelaksanaan upacara tutup sasi dapat dikemukakan sebagai berikut. Biasanya 1 atau 2 hari menjelang upacara, telah ada pemberitahuan yang dilakukan oleh kepala kewang dan anak-anak kewang kepada seluruh masyarakat. Dengan demikian, masing-masing orang atau keluarga telah mempersiapkan kebutuhannya selama masa tutup sasi itu. Upacara tutup sasi pada malam yang telah ditentukan, maka kepala kewang atau kewang besar yang dibantu oleh anak-anak kewang berpencar ke seluruh pelosok desa atau kampung. Mula-mula Teon atau nama asli negeri di Tabaos diteriaki, anak-anak kewang langsung membunyikan tahuri atau meniup kerang, memperdengarkan suatu suara yang syahdu namun mengandung mistis. Kepala kewang bertiak silo o, artinya sasi. Kemudian anak-anak kewang menjawab meseo, yang artinya tetap. Sejak malam itu, sasi atau dusun-dusun dimulai, di mana seluruh tanaman yang ada di dalam dusun atau lahan dinyatakan dilarang atau dipetik. Saat itu pula kewang dan anak-anak kewang mulai menjalankan tugas sebagai pengawas hutan. Hutan dan laut dinyatakan tertutup. Biasanya sasi berlangsung selama 3 bulan. Selama sasi, suasana di sekitar hutan, kebun, atau laut harus dijaga agar tetap hening. Penduduk boleh pergi ke tempat-tempat tersebut, tetapi semuanya harus berjalan dengan tenang dan makanan yang diambil harus tidak berlebihan. Untuk buah-buahan yang sementara kena sasi misalnya, walaupun buah tersebut telah jatuh di tanah, orang tidak boleh mengambilnya. Untuk menangkap ikan, alat tangkap yang dipakai harus sederhana. Kemudian upacara buka sasi. Nah, upacara buka sasi dilaksanakan dalam rumah baile atau rumah adat dengan melantunkan kapata-kapata nyanyian adat yang semuanya bermuara pada pemujaan kepada penguasa langit dan bumi, Upulanit. Menjelang masa buka sasi, maka pada malam hari menjelang pagi kewang, anak-anak kewang dan perangkat pejabat negeri mengadakan pertemuan. Setelah hari yang disepakati tiba, maka kewang dan anak-anak kewang berjalan mengelilingi negeri sambil berteriak memanggil nama Teon atau nama asli negeri. Negeri Tahuri ditiup kembali dan kewang meneriaki kata Pua Silo Teas Toto Mulalo Amun Hutum, yang artinya sasi kini terbuka. Jangan potong atau petik buah-buahan yang masih muda. Bersihkan pohon dan daun dari seluruh dusun. Ketika masyarakat mendengar teriakan itu, bagi mereka adalah tanda sukacita karena besok mulai panen hasil sasi. Sebagai tanda ucapan terima kasih kepada pemerintah dan tokoh agama, maka biasanya masing-masing keluarga akan membawa sedikit hasil terbaiknya untuk diberikan kepada raja atau pendeta. Barang-barang tersebut dikumpulkan di depan rumah adat atau baile, baru diantar ke rumah-rumah pejabat dan tokoh agama tersebut. Yaitu upacara
buka dan tutup sasi menurut gereja. Sasi gereja pada umumnya dilakukan secara perorangan. Keluarga tersebut akan mengutarakan maksudnya kepada majelis jemaat dan pada hari Minggu saat dilaksanakannya ibadah. Pada upacara tutup sasi menurut gereja ini pada umumnya dilaksanakan pada hari Minggu, yaitu saat dilaksanakannya ibadah. Beberapa hari menjelang hari Minggu, biasanya hari Kamis dan Jumat malam, keluarga-keluarga yang ingin tanamannya atau hasil kebunnya disasi, misalnya kelapa, jeruk, nanas, kenari, dan lain sebagainya, datang ke rumah seorang majelis atau pembantu pendeta dan mengemukakan maksudnya sambil ia melaporkan jenis-jenis tanaman yang akan disasi. Majelis selanjutnya akan mencatat nama-nama keluarga tersebut. Dalam acara ibadah di hari Minggu, tepatnya sebelum acara doa syafaat pendeta, akan memberikan kesempatan kepada majelis bertugas untuk memberitahukan kepada jemaat bahwa akan ada sasi. Untuk itu, nama-nama keluarga yang telah dicatat beberapa hari sebelumnya dibacakan sekaligus jenis-jenis tanaman yang akan disasi. Selesai membaca nama-nama keluarga yang telah memohon agar tanamannya disasi, pendeta pun memberikan peringatan kepada seluruh warga jemaat yang sedang beribadah. Usai ibadah, maka serentak dengan itu juga sasi telah dimulai atas tanaman-tanaman yang telah didoakan. Nah, upacara buka sasi menurut gereja ini dalam masa tenggang waktu yang telah ditemukan, umumnya masyarakat akan mematuhi larangan untuk tidak mengambil tanaman yang telah disasi sampai masa buka sasi tiba. Ketika akan dilaksanakan buka sasi sesuai waktu, maka pemilik tanaman akan kembali datang ke rumah majelis untuk melaporkan bahwa batas tutup sasi telah selesai dan ia berkehendak agar sasi dapat dibuka. Majelis selanjutnya akan melaporkan kali ini kepada pendeta. Selanjutnya yaitu peraturan hukum adat sasi. Pertama, larangan menangkap dan mengambil jenis ikan tertentu. Kedua, larangan menangkap ikan dengan menggunakan racun atau akar bore atau bahan kimia lainnya yang dapat merusak habitat laut dan terumbu karang. Dilarang menggunakan racun atau akar bore atau bahan kimia lainnya karena dapat merusak kelestarian habitat laut lainnya. Ketiga, larangan merusak terumbu karang dan biota laut lainnya di dalam area wilayah pertuanan negeri yang dilarang. Kemudian selanjutnya, larangan mengotori daerah pesisir muara, kali atau sungai dan lautan dengan cara membuang sampah dan lain sebagainya. Selanjutnya, sanksi bagi pelanggar aturan pada sasi, khususnya di Maluku. Yang pertama, denda seberat-beratnya. Kedua, diarak keliling kampung. Ketiga, hukuman dari yang berbentuk gaib dari arwah leluhur desa tersebut atau nenek moyang. Dan yang terakhir, dikucilkan dari tengah-tengah masyarakat. Begitulah sasi di Maluku, kearifan lokal sasi di Maluku dan Papua dalam pengelolaan lingkungan yang sudah kelompok kami jelaskan. Maaf apabila ada salah-salah kata atau kata yang mungkin kurang jelas, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.